Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 10. Kali ini kami akan mempresentasikan yaitu materi tentang membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Anggota kelompok 10 yaitu yang pertama ada Fathia Gozia NIM 012 dan Isna Zulia Malina NIM 030. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada membaca teliti, yang kedua ada membaca pemahaman, yang ketiga yaitu membaca kritis, yang keempat membaca ide, yang kelima membaca bahasa, dan yang terakhir yaitu membaca sastra. Apa sih membaca telaah isi itu? Jadi membaca telaah isi itu adalah membaca dengan tujuan untuk mengetahui serta menelaah suatu isi bacaan secara lebih mendalam sehingga pembaca itu memahami isi bacaan. Nah, membaca telaah isi itu menuntut ketelitian, pemahaman, kekritisan berpikir, dan keterampilan yang memadai untuk menangkap ide-ide yang tersirat dalam bacaan. Jadi, membaca telaah isi itu merupakan keterampilan membaca yang mendalam dan kritis untuk memahami serta menelaah isi bacaan secara menyeluruh, melibatkan ketelitian, pemahaman, dan kemampuan menangkap ide yang tersirat. Nah, dalam proses membaca telaah isi ini melibatkan berbagai jenis membaca, yaitu yang pertama itu membaca teliti, yang kedua membaca pemahaman, yang ketiga membaca kritis, dan yang terakhir yaitu membaca ide. Nah, yang pertama itu ada membaca teliti. Menurut Denny 2017, membaca teliti itu adalah membaca yang menuntut suatu pemutaran atau pembalikan yang menyeluruh. Nah, kegiatan ini itu dilakukan dengan cermat untuk memahami secara rinci gagasan-gagasan yang ada di dalam teks, serta untuk mengamati struktur penulisan atau pendekatan yang digunakan oleh penulis. Nah, membaca teliti itu memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan membaca sekilas, sehingga seringkali seseorang itu perlu membaca dengan teliti pada bahan bacaan yang diminati. Membaca teliti memerlukan beberapa keterampilan, yaitu yang pertama, melakukan survei cepat untuk memahami struktur dan pendekatan umum teks. Yang kedua, membaca dengan cermat dan mengulang paragraf untuk menemukan kalimat utama serta detail penting. Dan yang ketiga itu ada mengidentifikasi hubungan antara setiap paragraf dengan keseluruhan isi tulisan atau artikel. Yang kedua, ada membaca pemahaman atau reading for understanding, yaitu sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami tentang standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi kritis, dan pola-pola fiksi. Nah, menurut Gusman dalam Prihatsanti 2018 itu menambahkan bahwa kemampuan membaca pemahaman itu melibatkan kegiatan membaca dengan seksama dan teliti yang bertujuan untuk melatih kemampuan membaca secara kritis agar dapat memahami teks itu secara mendalam. Nah, jadi membaca pemahaman itu merupakan suatu proses aktif dan bukan merupakan proses yang pasif. Nah, artinya itu seorang pembaca harus dengan aktif berusaha menangkap isi bacaan yang dibacanya. Untuk itu, pembaca itu dituntut untuk dapat mengungkapkan makna yang terkandung dalam teks, yakni makna yang disampaikan oleh penulis. Nah, membaca pemahaman itu kegiatan di mana seseorang itu berusaha memahami isi bacaan dengan fokus pada pertanyaan seperti apa, mengapa, bagaimana, serta menarik kesimpulan dari bacaan tersebut. Smith dalam Dalma 2018 membagi tingkat keterampilan membaca pemahaman ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama ada pemahaman literal, di mana pembaca itu hanya memahami makna secara harfiah sesuai dengan simbol-simbol bahasa yang terdapat dalam teks. Yang kedua itu ada pemahaman interpretatif. Menurut Tarigan dalam Dalman 2013 terdapat
6 tujuan dalam membaca interpretatif, yaitu maksud pengarang, karakteristik tokoh, fakta atau fiksi, reaksi emosional, gaya bahasa, serta dampak dari cerita atau wacana. Yang ketiga ada pemahaman kritis, di mana pembaca itu tidak hanya dapat menangkap makna yang tersurat maupun tersirat, tetapi juga mampu menganalisis dan menyintesis informasi yang diperoleh dari bacaan. Nah, yang terakhir itu, yang keempat, ada pemahaman kreatif, yaitu proses membaca untuk memperoleh nilai lebih dari teks dengan cara mengidentifikasi ide-ide utama atau menggabungkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. Ada membaca kritis, yaitu kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, mendalam, evaluatif, dengan tujuan untuk menemukan keseluruhan bahan bacaan, baik makna baris-baris, makna antar baris, ataupun makna balik baris. Nah, membaca kritis itu merupakan proses membaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Nah, aktivitas membaca kritis itu melibatkan proses kognitif yang tingkat tinggi. Nah, pembaca itu dituntut untuk menerapkan proses berpikir analitik, sintetik, dan evaluatif. Membaca kritis itu tingkatan keterampilan membaca yang bertujuan untuk memahami makna teks secara mendalam dengan mengaplikasikan proses berpikir kritis, melibatkan kemampuan analisis dan evaluasi untuk memahami makna secara menyeluruh, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Kaciwan dalam buku Sultan 2018 berdasarkan level kognitif dalam proses berpikir kritis, keterampilan membaca kritis ini dapat dibagi menjadi 6 tingkatan secara berjenjang, yaitu yang pertama ada keterampilan menginterpretasi, yaitu keterampilan yang digunakan untuk memahami dan mengungkapkan makna atau arti secara luas dari berbagai situasi, data, atau peristiwa. Yang kedua, ada keterampilan menganalisis, yaitu keterampilan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan pernyataan, konsep, atau deskripsi untuk mengekspresikan keyakinan, penilaian, alasan, atau opini. Yang ketiga, keterampilan menginferensi. Nah, keterampilan ini mengidentifikasi elemen yang diperlukan untuk menarik kesimpulan yang masuk akal, membuat dugaan dan hipotesis, dan mempertimbangkan informasi yang relevan. Nah, yang keempat itu ada keterampilan mengevaluasi. Nah, keterampilan ini untuk menilai kredibilitas pernyataan yang didasarkan persepsi, situasi, keyakinan, ataupun pendapat. Nah, yang kelima itu ada keterampilan mengeksplanasi. Nah, keterampilan ini itu untuk menyatakan atau memberikan penjelasan tentang informasi, data, atau gagasan yang berbasis bukti, konsep, metode, dan kriteria. Yang terakhir itu keterampilan meregulasi diri, yaitu keterampilan untuk memantau kegiatan kognitif melalui analisis dan evaluasi terhadap diri sendiri. Nah, yang terakhir itu ada membaca ide. Membaca ide ini merupakan jenis kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Untuk dapat mencari, menemukan, dan memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam sebuah bacaan, pembaca itu perlu berusaha menjadi pembaca yang baik, yaitu pembaca yang memiliki keterampilan tinggi dalam menangkap gagasan yang terkandung dalam teks. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kita Isna Zoria Malina mengenai tentang membaca telah isi, membaca teliti, membaca pemahaman, membaca ide, dan membaca kritis. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi membaca bahasa. Membaca bahasa merupakan kosakata membaca yang bertujuan untuk memperbesar daya kata dan mengembangkan kosakata. Menurut Tarigan, tujuan utama membaca bahasa adalah memperbesar daya kata atau increasing word power, yang meliputi yang pertama itu ada ragam-ragam bahasa, yang kedua itu ada mempelajari makna kata dari konteks, yang ketiga ada bagian-bagian kata, yang keempat idiom, yang kelima sinonim dan antonim, dan yang keenam ada derivasi dan mengembangkan kosakata.
Yang pertama, itu ada ragam-ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium yang dibicarakan. Ragam bahasa berdasarkan jenis pemakaiannya dapat dirinci menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada ragam bahasa menurut pokok pembelajaran, yang kedua ada ragam bahasa menurut media pembelajaran, dan yang ketiga ada ragam bahasa yang sudah mengenai pencampuran. Yang kedua, itu ada bagian-bagian kata. Kata merupakan satuan terkecil yang dapat berdiri sendiri dan memiliki arti. Yang ketiga, itu ada idiom. Menurut Effendi, idiom merupakan suatu ungkapan pada kalimat yang memiliki makna atau inti permasalahan yang tersembunyi. Contohnya itu kayak gulung tikar, itu bangkrut, buah tangan, itu oleh-oleh, dan buah angin, itu kentut. Yang keempat, itu ada sinonim dan antonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna sama atau mirip. Contohnya kayak bijaksana, arif, angsur, cicil. Nah, sedangkan kalau antonim itu kata yang berlawanan, contohnya kayak pulang, pergi, pagi, malam, putra, putri, dan lain-lain. Yang kelima, itu ada derivasi dan mengembangkan kosakata. Derivasi merupakan penjelasan tentang asal-usul kata. Derivasi akan membantu kita dalam pemahaman dasar tentang suatu kata. Dengan memahami derivasi, maka kosakata yang bahasa yang dimiliki akan semakin meningkat. Materi selanjutnya adalah membaca sastra. Membaca sastra adalah membaca yang bercermin pada karya sastra dari keserasian antara bentuk dan keindahan hati. Menurut Tarigan, perhatian membaca dalam membaca sastra harus dipusatkan pada penggunaan bahasa dalam karya sastra. Apabila seseorang dapat mengenal serta mengerti seluk-beluk bahasa dalam karya sastra, maka akan lebih mudah untuk memahami isi serta dapat membedakan antara bahasa ilmiah dan bahasa sastra. Gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan pemilihan kata yang tepat yang digunakan untuk menghidupkan suatu kata yang baik dalam bentuk tulis maupun lisan untuk mewakili perasaan sang penulis. Menurut Muldoko, terdapat beberapa jenis gaya bahasa sebagai berikut. Yang pertama, itu ada gaya bahasa perbandingan, yang kedua ada gaya bahasa metafora, yang ketiga ada gaya bahasa perumpamaan, yang keempat ada gaya bahasa alegori, yang kelima ada gaya bahasa personifikasi, yang keenam ada gaya bahasa metonimia, dan yang ketujuh ada gaya bahasa sinedokia. Kesimpulan, kita sudah sampai di penghujung materi dan aku akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Membaca telah isi adalah teknik membaca yang bertujuan untuk memahami makna dan pesan yang terkandung dalam teks secara mendalam. Keterampilan ini menuntut pembaca untuk berpikir kritis, teliti, dan analitis sehingga dapat menangkap ide-ide yang tersirat. Teknik membaca ini tidak hanya membantu dalam memahami isi bacaan, tapi juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif pembaca. Membaca telah bahasa merupakan keterampilan membaca yang fokus pada analisis aspek kebahasaan seperti diksi, gaya bahasa, struktur kalimat, dan teknik ini bertujuan untuk mengasah kemampuan membaca dalam mengenali nuansa bahasa dan mengapresiasi keindahan konteks, baik dalam konteks sastra maupun ilmiah. Dengan demikian, membaca telah bahasa mendukung pengembangan keterampilan analisis dan interpretasi yang lebih mendalam terhadap berbagai jenis teks. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.